Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan teknik-teknik komunikasi terapeutik dalam keperawatan. Nah, sebelum masuk pada materinya, kita singgung dulu sedikit tentang komunikasi. Komunikasi ini mengacu pada memberi dan menerima informasi. Nah, komunikasi adalah cara yang digunakan orang untuk mempengaruhi orang lain, terutama perilakunya yang mengarah pada hasil intervensi keperawatan yang berhasil. Ini adalah cara yang digunakan untuk membangun hubungan terapeutik yang melibatkan elemen-elemen seperti pengirim, pesannya, kemudian penerima, dan umpan baliknya. Nah, kemudian apa itu komunikasi terapeutik? Komunikasi adalah komponen penting dari semua perawatan kesehatan yang berhasil. Praktisi harus menyampaikan informasi dan instruksi secara efektif kepada anggota staf lainnya. Dokter dan perawat harus mengkomunikasikan diagnosis dan perawatan secara efektif kepada pasiennya. Tetapi ada perbedaan antara komunikasi standar dan komunikasi terapeutik ini. Nah, kita lihat ya. Kita mengacu pada komunikasi terapeutiknya. Nah, dalam keperawatan, perawat terapeutik interaksi dengan pasien itu antara perawat dan pasien dalam kondisi terapeutiknya, interaksi terapeutiknya merupakan pengalaman belajar bersama dan pengalaman emosional korektif untuk klien. Dalam hubungan ini, perawat menggunakan atribut pribadi dan teknik klinis saat bekerja dengan klien untuk menghasilkan wawasan dan perubahan perilaku pada pasien. Jadi, memang informasi yang kita berikan melalui hubungan yang terapeutik dan bisa juga dengan memberi penjelasan yang terapeutik juga, yang lebih jelas sehingga tidak terjadi mispersepsi pada pasien, sehingga bisa merubah perilaku si pasien dari informasi yang kita berikan secara terapeutik tadi. Tujuan umum interaksi perawat klien adalah membantu klien untuk berkembang. Semua perawat membutuhkan keterampilan dalam komunikasi terapeutik untuk menerapkan proses keperawatan secara efektif dan memenuhi standar asuhan untuk klien mereka. Kita lihat tujuan komunikasi terapeutik. Yang pertama adalah untuk membangun hubungan perawat pasien yang terapeutik, untuk mengidentifikasi kebutuhan klien yang paling penting, untuk menilai persepsi dan masalahnya, untuk memfasilitasi ekspresi emosi atau perasaan klien yang membantu dalam realisasi, penerimaan diri, dan peningkatan harga diri yang tulus. Kemudian juga membantu dalam pemecahan masalah, memperjelas area konflik dan kecemasan, serta untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan klien kita. Selain itu, kita juga lihat apa saja manfaat komunikasi terapeutik ini. Komunikasi terapeutik menyebabkan lebih sedikitnya kesalahan dalam perawatan medis dan dapat memastikan bahwa individu mematuhi pedoman pengobatan dan pengobatan tertentu setelah berkonsultasi dengan praktisi perawatan kesehatan. Ini juga mencakup pada penilaian yang lebih baik terhadap pasien dan kesehatan mereka, serta kemampuan pemecahan masalah yang lebih kuat saat menentukan apa yang mungkin berdampak pada pasien. Serta juga membantu mengurangi kecemasan atau emosi negatif lainnya pada pasien, serta ketakutan atau kesepian, lebih efektif daripada bentuk komunikasi standar. Jadi banyak sekali manfaatnya untuk kita menerapkan komunikasi terapeutik ini efeknya terhadap pasien, ya, terutama dalam persepsi atau persepsi itulah yang akan dapat menyebabkan adanya kecemasan kalau misalnya informasi yang kita berikan itu tidak terapeutik, hanya berupa komunikasi standar tanpa menjelaskan
apa sebenarnya konteks dari komunikasi yang kita berikan tadi. Nah, yang harus kita tahu sekarang adalah untuk memiliki komunikasi terapeutik yang efektif, perawat harus mempertimbangkan privasi dan penghormatan terhadap batasan, penggunaan sentuhan, serta mendengarkan dan observasi secara efektif. Jadi kita tetap melihat adanya batasan-batasan dengan pasien kita, ya. Jadi tetap kita ada rem-remnya saat melakukan komunikasi itu. Kita lihat apakah itu batasan terhadap usia kah itu, kemudian batasan tentang budaya, agama. Nah, kita harus perhatikan beberapa aspek tersebut. Kemudian juga adanya penggunaan sentuhan. Sentuhan berarti mengartikan bahwa kita hadir, kita siap untuk mendengarkan mereka, kita memberikan rasa empati kepada mereka yang kita ajak berkomunikasi, serta mendengarkan dan tetap mengobservasi respon dari si pasien selama kita melakukan komunikasi dengan mereka. Nah, kita masuk pada teknik komunikasi terapeutik. Yang pertama kita lihat dulu bahwa adanya keterampilan mengamati dan mendengarkan. Ini atau observing and listening skills. Nah, jadi di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada L. L ini sebenarnya singkatan ya dari bahasa Inggris, look at others, keep good eye contact. Nah, jadi lihat orang lain, jaga kontak mata. Jadi pada saat kita melakukan komunikasi itu lihat sekitar dan lihat orang yang kita ajak bicara dan jaga kontak mata dengan mereka yang kita ajak bicara. Kemudian A, ajukan pertanyaan yang sesuai saja. Ask appropriate question only. Jadi fokus ke pertanyaan yang sesuai dengan apa yang dia keluhkan saat itu. Jangan melenceng kemana-mana untuk pertanyaan yang kita ajukan. Jangan melanggar privasi dari pasien kita. Jangan mengganggu. Do not interrupt. Nah, jangan mengganggu. Jangan kita memberikan kenyamanan pada mereka, keamanan. Jangan sampai pasiennya itu merasa terganggu dengan kehadiran kita pada saat itu. Dan jangan mengubah topik pembicaraan. Do not change the subject. Jadi tetap pada topik yang dari awal dibahas dengan mereka. Kita tidak bisa mengubah topik pembicaraan keluar dari topik utama yang kita bahas dengan mereka dari awal. Express emotions with control. Jadi jangan mengubah topik pembicaraan, kemudian kita ekspresikan emosi dengan kontrol. Jadi tetap kita kontrol emosi kita pada saat kita bercerita. Kalau misalnya dia sedih, kita tampakkan ekspresi yang juga empati, bukan simpati ya. Kalau mereka menangis, kita tidak harus ikut menangis juga. Kemudian kalau misalnya ada hal lucu, ya kita bisa tertawa sekedarnya saja, memberikan senyuman, tetap harus dengan kontrol ya, setiap ekspresi yang kita luapkan pada saat kita berbicara atau berkomunikasi. L, responsively listen. Jadi mendengarkan secara responsif. Kita dengarkan setiap apa yang mereka ungkapkan, kita berikan respon sesuai dengan apa yang memang mereka sampaikan. Kemudian teknik yang lain itu yang pertama, teknik ini masuk pada teknik pertama ya. Teknik ini sebenarnya banyak macamnya, tapi saya mengambil di sini ada beberapa teknik. Yang pertama ada mendengarkan, yang kedua ada keterbukaan. Jadi di sini tampak ya pada gambar juga memang kita mendengarkan itu dengan memberikan sentuhan, dengan memberikan kontak mata, menjaga kontak mata sehingga mereka merasa bahwa mereka memang didengarkan pada saat mereka berkeluh kesah. Kemudian juga menunjukkan bahwa adanya keterbukaan dari kita, bahwa kita siap mendengarkan mereka, mendorong klien untuk memilih topik untuk dalam berdiskusi. Misalnya kita memberikan pertanyaan atau dengan gestur kita, bahasa tubuh kita sudah menunjukkan bahwa kita meminta mereka menjelaskan apa yang sedang Anda pikirkan saat ini, apa yang sedang dirasakan saat ini, ya. Nah, selanjutnya mengulang.
kita perlu juga mengulang apa yang mereka sampaikan, ya, mengulang pikiran utama yang diungkapkan oleh klien. Misalnya kita mengatakan bahwa misalnya tadi Ibu mengatakan bahwa, atau tadi Anda mengatakan bahwa ibu Anda meninggalkan Anda ketika berusia 5 tahun, atau kita sesuaikan dengan usia si pasien kita ya. Tadi Adek mengatakan bahwa Adek ditinggal sama ibu ya dari usia 5 tahun. Nah, atau misalnya pasiennya ibu-ibu, tadi ibu mengatakan bahwa ibu sudah menderita penyakit ini sejak 5 tahun yang lalu. Benar begitu, Bu? Nah, jadi kita ulang apa yang mereka sampaikan tadi. Kemudian klarifikasi juga hampir sama ya, tidak jauh berbeda dengan itu. Apa yang sudah mereka katakan tadi kita klarifikasi lagi jika pemahaman kita mungkin agak ragu kitanya ya dengan apa yang dia sampaikan. Jadi kita klarifikasi lagi, coba untuk mengungkapkan pemikiran klien yang tidak jelas maksudnya untuk meningkatkan pemahaman perawat atau meminta klien lagi menjelaskannya. Misal, saya tidak yakin dengan apa yang Anda maksud. Dapatkah Anda memberitahu lagi? Dapatkah Ibu beritahu lagi saya tentang apa yang Ibu sampaikan tadi? Nah, jadi ada klarifikasi. Kemudian, teknik berikutnya adalah refleksi. Nah, di sini ada refleksi, yaitu mengarahkan kembali ide, perasaan, dan isi pertanyaan klien. Misalnya, Bapak merasa cemas dan tegang, dan ini terkait dengan kondisi penyakit Bapak. Jadi kita arahkan kembali ide, perasaan, dan isi pertanyaannya tadi. Bapak sepertinya merasa cemas dan tegang, dan ini sepertinya terkait dengan kondisi penyakit Bapak saat ini. Nah, selain itu juga kita dapat memberikan humor. Humor ini juga tergantung kondisi dan situasi pada saat kita berkomunikasi ya. Ini merupakan pembuangan energi melalui hal-hal yang menyenangkan. Hal ini memberi arti baru pada kata gugup yang diucapkan dengan saling bercanda antara perawat dan pasien. Kemudian ada lagi teknik menginformasikan keterampilan. Nah, jadi ada informasi ya, menginformasikan keterampilan berbagi informasi. Misalnya, saya pikir Ibu perlu tahu lebih banyak tentang pengobatan yang Ibu jalani. Jadi, kita memberikan informasi lebih lanjut tentang apa yang sedang mereka jalani saat ini. Karena banyak ya, mereka itu mendapatkan komunikasi standar tanpa tahu lebih lanjut sebenarnya pengobatannya itu lebih jelasnya seperti apa. Nah, kita harus berikan komunikasi yang terapeutik supaya pasien kita lebih mengerti dan paham. Kemudian fokus, pertanyaan atau pernyataan yang membantu pasien mengembangkan topik penting. Misalnya, saya pikir kita harus berbicara lebih banyak tentang apa yang Ibu rasakan saat ini. Jadi, kita fokuskan pada titik masalah yang sedang mereka hadapi, atau mereka keluhkan, atau mereka rasakan saat ini. Kemudian juga dapat kita melakukan berbagi persepsi dengan klien dengan meminta klien untuk memverifikasi pemahaman perawat tentang apa yang dipikirkan atau dirasakan klien. Misalnya, Bapak tersenyum, tetapi saya merasakan bahwa saat ini Bapak benar-benar sedang kesakitan. Nah, jadi kita dapat berbagi persepsi, kita melihat ucapan dan ekspresi mereka tidak sesuai dengan apa yang terjadi saat itu. Nah, jadi kita berbagi persepsi, benar nggak apa yang kita lihat itu sama sebenarnya dengan apa yang mereka rasakan saat ini. Tapi yang ditampilkan itu berbeda. Nah, coba kita berbagi persepsi dengan klien. Kemudian identifikasi tema, ini melibatkan identifikasi masalah yang mendasari atau masalah yang dialami oleh klien yang muncul berulang kali selama hubungan perawat klien. Misalnya, saya perhatikan bahwa Ibu berkata, Ibu telah disakiti oleh seseorang itu. Apakah menurut Ibu ini masalah yang mendasarinya? Nah, jadi kita gali lagi, kita mau temukan nih temanya apa sebenarnya, identifikasi tentang masalah yang mendasari dari apa yang mereka hadapi saat ini. Jadi nanti bisa membantu kita fokus pada masalah yang
kita bahas dengan klien kita. Kemudian kita juga perlu melakukan teknik diam, kurangnya komunikasi karena alasan terapeutik ya. Jadi dengan misalnya duduk saja dengan klien dan memberikan respon nonverbal sebagai komunikasi menunjukkan minat dan keterlibatan kita dalam komunikasi tersebut. Misalnya dengan oh ya, dengan anggukan atau dengan oh ya, kemudian, lalu, nah itu cukup dengan dengan respon yang seperti itu, dengan anggukan, dengan gelengan, dengan mata. Nah, jadi itu cukup juga menjadi teknik dalam komunikasi terapeutik. Saran, kita perlu juga memberikan saran ya, presentasi ide alternatif. Jadi berikan ide sebagai alternatif untuk pertimbangan klien yang berkaitan dengan pemecahan masalahnya. Misalnya, apakah Bapak pernah berpikir untuk menanggapi atasan Bapak dengan cara yang berbeda ketika dia mengangkat masalah itu dengan Bapak? Nah, mungkin ini ada masalah dengan situasi pekerjaan ya, atau kita bawa ke masalah penyakit mungkin. Ya, kalau misalnya dengan kondisi Bapak saat ini memang sebenarnya butuh adanya tindakan lebih lanjut seperti pembedahan. Tapi kalau misalnya Bapak belum siap, Bapak bisa melanjutkan program pengobatan dulu secara rawat jalan atau bisa meneruskan pengobatan yang lain sampai Bapak siap secara mental maupun finansial. Nah, jadi kita berikan alternatif atau solusi sebagai saran ya dalam komunikasi. Nah, di sini juga saya juga akan menyampaikan sedikit tips dan sumber daya untuk teknik komunikasi terapeutik. Dalam komunikasi terapeutik ini sebenarnya dapat bermanfaat bagi perawat dan pasien, serta merupakan praktek yang membuat perawat menjadi lebih terampil dengan pengulangan. Sementara contoh sebelumnya menunjukkan seberapa efektif komunikasi terapeutik dalam keperawatan dapat dicapai. Sumber berikut akan membantu perawat untuk mencapai tujuan komunikasi mereka. Nah, kita lihat. Yang pertama, sumber daya online dan digital untuk perawat. Ini kita sesuaikan dengan situasi saat ini ya, karena kita berada pada era digital 4.0, revolusi industri, yang mana saat ini lebih kepada teknologi online dan digital. Ada beberapa aplikasi seluler untuk membantu perawat dalam tugas komunikasi terapeutik mereka. Misalnya, Nursing Central adalah aplikasi yang menyediakan informasi tentang penyakit, gangguan, dan obat-obatan bagi perawat, serta adanya kamus istilah medis. Dalam komunikasi terapeutik, perawat dapat menggunakan jenis aplikasi ini untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada pasien tentang kondisi mereka atau cara kerja obat tertentu. Jadi, kita bisa memanfaatkan beberapa aplikasi seluler ya yang dapat memudahkan akses dari perawat maupun pasien. Walaupun di Indonesia mungkin belum terlalu banyak, tapi sudah ada beberapa. Nah, itu bisa diakses. Kemudian di Amerika ini ya, Perpustakaan Kedokteran Nasional Amerika Serikat juga menyediakan daftar sumber daya yang digunakan oleh perawat dalam upaya komunikasi terapeutik mereka. Nah, ini sangat bagus sekali ya. Sumber daya ini termasuk pada platform terkini tempat informasi tentang kesehatan yang dapat diakses. Seperti informasi kesehatan, Medline Plus, dan majalah NIH Medline Plus. Kemudian tips berikutnya dengan melihat latar belakang budaya yang berbeda. Pasien itu beragam ya, makhluk holistik. Nah, jadi juga dari berdasarkan latar belakang budaya mereka masing-masing. Dalam beberapa situasi, mungkin sulit bagi perawat untuk mempraktekkan komunikasi terapeutik yang kuat dengan individu dari berbagai latar belakang. Misalnya, banyaknya teknik komunikasi terapeutik yang disampaikan secara efektif melalui percakapan terbuka. Ini bisa sulit dicapai jika ada kendala bahasa antara pasien dan praktisi. Dalam beberapa situasi ini, layanan juru bahasa mungkin bermanfaat. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia ada banyak itu ya budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Nah, tapi kalau misalnya di rumah sakit rujukan nasional maupun provinsi,
diharapkan semuanya memang bisa berbahasa Indonesia yang baik ya. Tapi kalau misalnya ada bahasa daerah atau ada pasien yang nggak bisa berbahasa Indonesia yang baik, ya itu bisa menjadi kendala dalam proses perawatan, juga termasuk komunikasi terapeutik. Dan kalau situasi globalnya, kita harus menyiapkan diri untuk lebih membekali dengan bahasa internasional ya, contohnya bahasa Inggris. Nah, supaya kita juga dapat lancar dalam memberikan perawatan walaupun kita berada di rumah sakit yang berstandar internasional, daripada kita harus memanfaatkan jasa dari juru bahasa. Kemudian interpretasi profesional secara langsung adalah modalitas interpretasi yang paling banyak dipelajari dan telah ditunjukkan untuk meningkatkan kepuasan proses dan hasil perawatan. Ini memungkinkan penerjemah untuk memasukkan isyarat visual untuk meningkatkan komunikasi. Penerjemah profesional melaporkan pemahaman yang lebih baik tentang latar belakang dan sosial budaya pasien dan kemudahan memfasilitasi hubungan yang lebih baik secara saat menafsirkan secara langsung. Ini menurut sebuah artikel yang diterbitkan oleh Agency for Healthcare Research and Quality. Nah, mungkin ada pasien yang menganut keyakinan agama atau ideologis tertentu ya. Jadi apalagi di Indonesia banyak juga itu beragam agama dan ideologis dari setiap klien yang kita rawat. Ini juga dapat bertentangan dengan perawatan yang mereka terima, seperti penentangan terhadap vaksin contohnya. Ya. Komunikasi terapeutik dalam hal ini dapat membantu dalam menghadapi situasi ini dengan memvalidasi keinginan pasien sambil membantu mereka menerima perawatan yang terbaik. Nah, kemudian kita juga dapat memasukkan tren perawatan kesehatan terbaru. Ini juga kita harus berdasarkan evidence base ya, evidence practice. Jadi ada bukti-buktinya. Perawat mempraktekkan komunikasi terapeutik mungkin sering memecah konsep yang sulit menjadi istilah yang lebih mudah dicerna untuk dipahami pasien. Seperti apa arti diagnosis mereka atau apa yang akan dilakukan obat tertentu. Nah, jadi dari pengobatan tertentu. Nah, kadang mereka kan nggak tahu dengan istilah medis atau fungsi dari obat-obatan yang mereka terima. Jadi ini tugas kita untuk memberikan penjelasan dengan memberikan secara terapeutik, komunikasi yang terapeutik. Praktik ini juga dapat membantu menjelaskan teknologi, praktek, atau jenis perawatan kesehatan terbaru yang sedang diperkenalkan. Jadi kita bisa menambah pengetahuan mereka, menambah wawasan mereka dengan apa-apa yang ada tentang tren terbaru dalam dunia kesehatan yang berkaitan dengan kondisi mereka. Misalnya pasien lansia ya, mungkin tidak memahami konsep teknologi yang dapat dikenakan, yang semakin banyak digunakan dalam perawatan kesehatan. Dan bagaimana caranya kita dapat memberikan informasi sehingga lansia dapat menerima tren atau konsep baru yang kita sampaikan tersebut. Komunikasi terapeutik dapat menjelaskan bagaimana teknologi ini bekerja dan manfaat kesehatannya bagi lansia. Menggunakan komunikasi terapeutik untuk meningkatkan kehidupan pasien. Nah, komunikasi terapeutik bukan hanya tugas atau proses yang membantu pasien mendapatkan pengalaman yang lebih ramah ketika mereka menerima perawatan kesehatan. Ini adalah sesuatu yang dapat membantu meningkatkan hasil kesehatan dan memastikan bahwa pasien sepenuhnya memahami situasi perawatan kesehatan mereka saat ini. Perawat yang memahami manfaat komunikasi terapeutik dan bagaimana menggunakannya saat menangani pasien dapat meninggalkan dampak yang lebih besar dibandingkan mereka yang tidak menggunakan teknik tersebut. Karena populasi dan kebutuhan pasien menjadi lebih kompleks dan beragam di masa depan, jenis komunikasi ini hanya akan menjadi lebih bermanfaat. Jadi komunikasi dikombin juga dengan teknologi saat ini. Jadi teknologi saat ini dapat kita jelaskan kepada pasien kita sehingga mereka paham dan lebih mengerti dengan penjelasan melalui komunikasi yang terapeutik dengan teknik-teknik yang ada pada komunikasi terapeutik. Nah, sampai di situ penjelasan dari saya. Mudah-mudahan pada saat Ananda nanti berhadapan dengan pasien, baik itu usia berapa saja, nah dapat menggunakan teknik-teknik komunikasi yang ada dalam komunikasi terapeutik sehingga apa yang kalian sampaikan kepada pasien dapat diterima dengan baik dan dapat dipahami sehingga
memberikan efek yang baik terhadap pasien yang kita rawat ya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.